Ringkasan meditasi Alkitab kuartal keempat pelajaran kelima dengan judul Tuhan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Pernyataan ini pertama kali diucapkan oleh Musa saat bangsa Israel terdesak di tepi laut Teberau. Itu adalah pelajaran pertama dalam kebuntuan manusia. Campur tangan ilahi akan dimulai. Bahkan sebelum Israel menyeberang sungai Yordan, janji ini diulang dan ditegaskan sebagai prinsip dasar. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Ini seharusnya cukup menyadarkan mereka bahwa setiap peperangan ternyata bukan lagi milik mereka, tapi ada intervensi tangan yang tidak kelihatan. Janji agung ini mencapai klimaks dramatisnya di tanah perjanjian dalam kitab Yosua. Kitab ini adalah narasi tentang bagaimana Allah menepati janjinya, bukan melalui kekuatan Israel, melainkan melalui kuasanya yang tak terbatas. Pada Yosua pasal 10, kita melihat Yosua terseret ke dalam peperangan yang bukan ia rencanakan. 5 raja Amori bersatu, koalisi militer yang perkasa dari Yerusalem, Hebron dan kota-kota besar lainnya untuk menghancurkan Gibeon, sekutu muda Israel. Pesan yang diterima Yosua di Gilgal adalah seruan yang dipenuhi kepanikan. Katanya, "Janganlah menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera, tolonglah kami." Yosua 10 ayat 6. Dari sudut pandang manusia, ini adalah misi bunuh diri. Bangsa yang kecil itu telah lelah dan kini harus melawan kekuatan gabungan yang sangat besar di medan yang asing. Namun, di momen genting inilah Tuhan kembali mengulangi janjinya, mengingatkan Yosua bahwa peperangan ini telah diubah kepemilikannya. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi kamu." Yosua 10 ayat 8. Yosua menunjukkan ketaatan yang radikal. Ia dan pasukannya bergerak cepat, menempuh perjalanan semalaman suntuk yang melelahkan. Ketaatan ini adalah bagian manusia, dan penyelesaian adalah bagian Allah. Saat pertempuran mencapai puncaknya di Bet Horon, Tuhan campur tangan dengan cara yang tak terbayangkan. Bukan sekedar pedang Israel yang membunuh, melainkan alam semesta telah turut menjadi senjata paling mematikan. Maka Tuhan menjatuhkan dari langit batu-batu besar di atas mereka, sehingga yang mati karena hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Yosua 10 ayat 11. Lalu dalam keberanian yang lahir dari iman, Yosua meminta hal yang tidak pernah terjadi. Ia memerintahkan benda-benda langit untuk berhenti. "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Yosua 10 ayat 12. Dan Tuhan menuruti perintah seorang manusia, memberikan waktu yang diperlukan untuk mengalahkan musuh. Dan kembali Alkitab dengan indah mengungkapkan, "Demikianlah Tuhan berperang untuk Israel." Yosua 10 ayat 14. Kisah ini adalah penegasan abadi. Janji ini bukan hanya untuk Israel kuno, melainkan prinsip yang berlaku sepanjang sejarah penebusan. Berabad-abad kemudian, ketika Raja Yosafat menghadapi koalisi musuh yang tak terhitung jumlahnya, ia menerima pesan serupa. "Janganlah kamu gentar dan terkejut karena banyaknya laskar ini, sebab peperangan ini bukanlah peperanganmu, melainkan peperangan Allah." 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan jauh di kemudian hari ketika umat menghadapi tantangan pembangunan kembali tembok Yerusalem, janji itu kembali menjadi kekuatan mereka. "Di tempat kamu mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita." Nehemia 4 ayat 20. Ini membuktikan bahwa janji ini berlaku bukan hanya di medan pertempuran fisik, tapi juga dalam peperangan alam roh yang dipengaruhi oleh dimensi jiwa kita. Saat Anda menghadapi lembah yang gelap, ingatlah, Tuhan telah berjanji untuk menjadi panglima perang Anda. Tugas Anda bukanlah untuk merubuhkan tembok raksasa, menghentikan aliran sungai, melontarkan hujan batu, dan menahan bumi mengitari matahari, tetapi hanya untuk berdiri teguh dalam iman dan menyaksikan kuasa kasih karunia-Nya bekerja melampaui segala akal. Dalam pemikiran yang paling sederhana, apalagi saat di tengah hiruk-pikuk ketegangan, kekacauan, dan bahkan peperangan, maka ingatlah, itu bukan hanya milik kita, tapi juga milik Dia yang mengasihi kita. Allah lah yang harus berada di tengah-tengah setiap perpecahan dan peperangan. Sebab kedua kubu yang berseteru adalah milik-Nya, ciptaannya. Mestilah Dia yang turun tangan menyatakan keadilan sekaligus belas kasihan. Semua rencananya sejak semula haruslah terlaksana. Itulah alasan mengapa Ia harus turun berperang dengan menyandang sebutan Yahweh Sabaoth,
si dewa perang. Sebab akhir dari setiap luka dan darah di medan perang telah ditanggungnya di titik vertikal dan horizontal dari 2 kayu salib. Terbujur kaku, ia meregang nyawa di atasnya demi keselamatan kita. Demi kedamaian dan ketenangan yang tiada pernah bertepi. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 28 Oktober 2025, bersama Pendeta Manuntun Nutaswait dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.